Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban. Saya selaku pembina SLB Pelita Hati mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1442 Hijriah. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa 1 tahun sudah kita melaksanakan berbagai aktivitas. Salah satunya adalah aktivitas belajar mengajar. Tidak bisa kita pungkiri bahwa berbagai aktivitas tersebut terhambat oleh wabah pandemi COVID-19. Dari pandemi COVID-19 ini mengajarkan kita untuk selalu menjaga iman dan iman. Kami, keluarga besar SLB Pelita Hati Pekanbaru mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah dan berselawat kita kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Sahabat TV Edukasi SLB Pelita Hati yang dimuliakan Allah, alhamdulillah berjumpa kembali dengan kami dalam program Ramadan Ceria Penuh Berkah. Alangkah lebih baiknya, sebaiknya sebelum mendengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Pak Rinto, terlebih dahulu marilah kita mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh ananda kita Salsabila. Kepada Salsabila kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun khairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berpuasa ya bagi yang menjalankan. Nah, di bulan puasa ini kita disunahkan untuk mengkonsumsi kurma. Karena apa? Karena mengkonsumsi kurma pada saat berbuka puasa dapat meningkatkan stamina tubuh. Nah, ini saya merekomendasikan tempat pembelian kurma. Di sana menjual berbagai macam jenis kurma, mulai dari kurma ajwa, kolas, dan juga kurma sukari dan berbagai macam kurma yang lain. Insya Allah tempatnya terpercaya. Silahkan beli di Amanah Store. Tempatnya di sini dan silakan hubungi di nomor di bawah ini. Kurmanya insya Allah dengan kualitas yang bagus dan juga lembut. Jangan lupa dibeli ya. Terima kasih.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada anak kita Salsabila yang telah membacakan ayat suci Al-Quran di depan kita semua. Semoga kita yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ceramah agama yang akan disampaikan oleh Pak Rinto yang berjudul Puasa Melatih Kesabaran. Kepada Pak Rinto kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika khairul bariyah. Shadaqallahul azim. Tiada kata yang terindah selain kata rasa syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah senantiasa memberikan nikmat dan hidayah kepada kita semua, baik itu nikmat sehat, baik itu nikmat umur yang panjang, nikmat kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan menjadikan kita menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada panglima perang umat Islam yang tidak takut mati, malah mengorbankan harta bendanya untuk kepentingan umat Islam, untuk menegakkan tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah di muka bumi ini, yang tak lain dan tak bukan yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Anak-anak bapak yang bapak sayangi, ayah bunda yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah tidak terasa sudah 1 pekan kita bersama dengan bulan suci Ramadan. Sudah 1 pekan kita berinteraksi dengan bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan pengampunan, yaitu bulan suci Ramadan. Marilah kita pergunakan nikmat kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Kita pergunakan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak bapak yang bapak sayangi, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kesempatan kali ini menunggu waktu berbuka puasa, judul tausiah kita pada sore hari ini adalah puasa melatih kesabaran. Anak-anak bapak yang bapak sayangi, hidup di dunia ini tentu tidaklah lama. Kita sebagai umat pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita harus berusaha, harus berjuang untuk menjadi hamba Allah yang terbaik, yang mana dikatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, khairul bariyah, sebaik-baiknya hamba. Siapa di sini sebaik-baik hamba dikatakan di sini? Sebaik-baik hamba di sini adalah innal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal solehlah yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa dikatakan orang yang beriman dan beramal soleh yang paling baik di sisi Allah? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan, ajaban lil amril mu'min.
Sesungguhnya orang yang beriman itu memiliki dua sifat yang tidak dimiliki oleh orang lain. Apa dua sifat yang dimiliki oleh orang yang beriman dan beramal soleh itu? Salah satunya adalah sifat syukur. Dia selalu bersyukur ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berupa apapun bentuknya nikmat itu, sekecil apapun nikmat yang dia dapat, dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar dia bisa mengucapkan bikulli alhamdulillah saja, tetapi hatinya juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diiringi dengan sifat dan perilaku orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu, dia yakin dan percaya ketika dia mendapatkan nikmat itu, maka bila dia bersyukur, maka insya Allah Allah akan menambah nikmat itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang artinya barang siapa yang bersyukur atas nikmat-nikmatku, niscaya akan aku tambah nikmat itu. Tetapi barang siapa yang kufur, yang ingkar atas nikmat-nikmat itu, ingatlah azabku sangatlah pedih. Maka sifat ini dimiliki oleh orang yang beriman dan beramal soleh. Anak-anak bapak yang bapak sayangi, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua dimiliki oleh orang yang beriman dan beramal soleh adalah sifat sabar. Terkhusus sabar, untuk sabar di sini ketika dia mendapatkan musibah, ketika dia mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun musibah itu, sebesar apapun ujian yang dia dapat, dia selalu bersabar. Karena dia yakin dan percaya ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dia pasti bisa mengatasinya. Dan Allah pun pernah mengatakan di dalam Al-Quran, aku tidak akan membebani kepada hambaku, aku tidak akan memberikan ujian kepada hambaku di luar batas kemampuan hambaku tersendiri. Maka orang yang sabar itu tadi, dia selalu sabar ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak bapak yang bapak sayangi, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu dua sifat ini, sifat sabar, sifat syukur, tidak datang dengan seketika. Dua sifat ini butuh proses, butuh pengorbanan, dan butuh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu membawa tiga sifat. Di antaranya adalah manusia itu memang kurang bersyukur. Yang kedua, manusia itu memang kurang bersabar. Yang ketiga, manusia itu memang tergesa-gesa. Terkhususkan untuk sabar, tema kita di saat sekarang ini adalah puasa melatih kesabaran. Mumpung di dalam bulan suci Ramadan ini kita menjalankan ibadah puasa, apa kaitannya sabar dengan puasa? Mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, kita menjalankan ibadah puasa. Secara tidak langsung kita sudah melatih diri kita dalam bersabar. Contohnya, kita menahan minum, menahan lapar, menahan tidak menceritakan kejelekan orang lain, menahan tidak supaya berbohong kepada orang tua kita. Itu sudah melatih kesabaran kita. Jikalau kita lakukan itu, maka batallah puasa kita. Contoh, kita minum di siang harinya, batal puasa kita. Kita makan, batal puasa kita. Berbohong kepada orang tua kita, rusak amal ibadah puasa yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini. Anak-anak bapak yang bapak sayangi, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita jadikan ibadah puasa kita ini untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam bulan suci Ramadan ini, sekecil apapun amalan yang kita kerjakan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali lipat. Maka marilah kita memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an. Mari kita tinggalkan perbuatan-perbuatan, kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, yang tidak akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena
kita belum tentu bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan tahun depannya. Tidak ada satupun, tidak ada seorang pun yang bisa menjamin kita bertemu dengan bulan Ramadan tahun depan. Maka jangan kita sia-siakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini. Mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Bapak himbau kepada anak-anak Bapak, tetaplah semangat menjalankan ibadah puasanya. Walaupun kita masih di wabah COVID-19 ini, jangan sekali-sekali kita melanggar peraturan protokol kesehatan. Kalau kita keluar, tetaplah memakai maskernya, rajin-rajin cuci tangan, dan hindari kerumunan. Mudah-mudahan dengan tausiah yang singkat ini ada manfaatnya bagi kita semua. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Rinto yang telah menyampaikan ceramah agama. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, Ibu sebagai pembawa acara, kalau ada kata-kata Ibu yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.